Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya atas berkat rahmat, hidayah, karunia dan cintanya kita hari ini bisa bertemu dalam media sosial mungkin ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi juga. Insya Allah pada kesempatan hari ini di acara Bincang Ramadannya Al-Ibda, yang tentu ini menjadi salah satu program baru khususnya di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini untuk di episode 1 mungkin ya, episode 1 kita kedatangan narasumber yang tentunya juga merupakan salah satu asatid di SMP Inovatif Al-Ibda. Baik, saya kenalkan terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kita Ustadz Cepi. Beliau di sini sebagai kepala pengasuhan di bidang kepesantrenan tentunya. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz Cepi? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Saya sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin mohon waktunya. Hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol nih, kaitan tentunya dengan bulan suci Ramadan, yang alhamdulillah pada kesempatan tahun ini SMP Inovatif Al-Ibda diramaikan lagi dengan keadaan, dengan datangnya, dengan ramainya para santri yang sudah melaksanakan luring, sudah melaksanakan lagi luring, sudah boarding lagi, sudah mondok lagi. Dan hari ini tentu di pesantren atau di SMP Inovatif Al-Ibda diramaikan dengan anak-anak yang ada di sini. Jadi ayah bunda mungkin yang ada di rumah kangen juga dengan anandanya. Mudah-mudahan bisa terobati dengan kegiatan-kegiatan khususnya di bidang di media seperti ini gitu ya. Di media seperti ini mengobati kerinduan kepada anandanya. Baik, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang Ramadan lebih mendalam, mungkin kami mohon kesempatan dan waktunya juga kepada Ustadz Cepi untuk memberikan tausiahnya mungkin seputar keutamaan di bulan suci Ramadan. Mangga, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan wa mukhlishan lillah, sahihan fasihan baligan bayanan nafi'an li wa liman sami'ah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Kang Darul yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyapa sabda sekalian, santri dan sahabat Al-Ibda di rumah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat kudrat dan iradatnya telah memberikan kesempatan kepada kita dengan nikmat iman, nikmat Islam dan serta kesehatan, sehingga kita semua bisa kembali menikmati jamuan
mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada pribadi yang teramat mulia, ani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua. Semoga setiap langkah kaki, helaan nafas, dan kedipan mata kita dicatat satu kebaikan, dihapus satu keburukan, diangkat satu derajat, sehingga kita semua mampu menjadi hamba-hambanya yang senantiasa dilimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita mengkaji terkait kemuliaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah satu-satunya di antara 12 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan mulia yang di dalamnya juga diturunkan sesuatu yang mulia, yakni Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini memang segala sesuatu yang berkaitan dengannya pasti menjadi sesuatu yang paling mulia. Bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an, maka menjadi yang paling mulia. Ramadan ini adalah bulan yang mulia yang diturunkan sesuatu yang mulia juga. Maka sangat besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi kebahagiaan kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala menyematkan kemuliaan-kemuliaan yang tidak diberikan kepada bulan-bulan yang lainnya. Dan hal inilah yang harus menjadi pusat perhatian kita, sehingga kita bisa mencurahkan segala kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan mulia yang turun di dalamnya sesuatu yang mulia juga, yakni Al-Qur'anul Karim. Maka sebagaimana yang kita ketahui, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu pasti menjadi segala sesuatu yang mulia. Seperti halnya bulan Ramadan turun di dalamnya Al-Qur'an, maka bulan tersebut juga disebutkan bulan yang termulia. Bahkan disebutkan Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan. Sebagaimana hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari, maka Ramadan pun penuh dengan kemuliaan-kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Dan dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan terbaik kepada kita semua untuk bersama-sama menikmati jamuan Allah yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Maka sudah sepatutnya kita semua memaksimalkan pemanfaatan kemuliaan bulan suci Ramadan ini dengan senantiasa mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita memaksimalkan usaha kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, alangkah baiknya sebagai fadhail amal atau sebagai motivasi beramal, kita mengetahui terlebih dahulu seperti apa atau apa saja keistimewaan atau kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan ini, khususnya kemuliaan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya kecuali di bulan Ramadan ini. Paling tidak saya akan memaparkan 2 kemuliaan bulan suci Ramadan yang itu tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama, Rasulullah SAW menegaskan kepada kita semua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Siyam di nomor hadis nomor 1, Rasulullah SAW bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan
dan penuh kesungguhan, ihtisaban, penuh perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini dosa-dosa atau pengampunan dosa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya itu tidak terbatas hanya dengan dosa-dosa kecil saja. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya juga menjanjikan ampunan, penghapusan dosa, penghapusan kesalahan pada waktu-waktu yang lainnya. Misalnya contoh antara Jumat ke Jumat, Rasulullah SAW bersabda, al-jum'ah ila jum'ah mukaffiratu bainahunna majtunibatil kabair. Hari Jumat ke hari Jumat itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Namun kesalahan-kesalahan itu dibatasi oleh Rasulullah SAW, majtunibatil kabair, selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Namun tidak demikian dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mencukupkan sabdanya dengan mengatakan, ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, baik yang kecil maupun yang besar, baik tua maupun muda, yang dilakukan sebelum dia melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya saum. Namun tidak hanya harinya, tidak hanya siang harinya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan kepada kita semua, namun Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan ampunan melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab yang sama, Kitab Siyam nomor hadis 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam, atau kita kenal dengan ibadah salat sunat tarawih, barang siapa yang qiyam di malam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh perhitungan, dengan kesungguhan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan salah satu di antara kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan adalah jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dengan dua cara, yakni siang harinya kita saum dan malam harinya kita qiyam. Siang harinya kita siam, malam harinya kita qiyam. Tentu itu semua harus kita barengi dengan keimanan, dengan kesungguhan, dengan penuh perhitungan akan dosa-dosa kita. Kita ingat dosa-dosa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menjanjikan ampunan kepada kita semua. Yang selanjutnya, kemuliaan bulan suci Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara malam-malam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ibadah kita, dan bahkan dikatakan lebih baik daripada kita melakukan ibadah tersebut secara terus-menerus selama 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita memahami analogi kemuliaan pada Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada di bulan suci Ramadan, kita telisik salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait pahala membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca satu saja huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu asyru hasanat, maka baginya 10 kebaikan. Nah, la aqulu alif lam mim harfan, bal alifun harfan, walamun harfan, wa mimun harfan. Kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau kita mengacu kepada hadis tersebut, maka andai saja kita hanya membaca alif lam mim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 30 kebaikan kepada kita semua. Nah, hal tersebut apabila kita melakukan di waktu-waktu di luar bulan suci Ramadan.
Dan hal tersebut apabila dilakukan di dalam bulan suci Ramadan dan kebetulan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ketika kita sedang beribadah membaca Al-Qur'an misalnya, ketika waktu itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka alif lam mim yang kita baca, maka setiap huruf yang kita baca akan dilipat gandakan sebagaimana kita beribadah selama 83 tahun atau 1000 bulan itu tanpa henti. Kalau saat malam Lailatul Qadar kita sedang qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang melaksanakan ibadah qiyamul lail, baik itu tarawihnya, baik itu witirnya dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan-kebaikan untuk kita semua setara dengan kita melakukan kebaikan tersebut tanpa henti selama 1000 bulan lebih. Gitu. Maka selain Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan atau jaminan pengampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai dalam tanda kutip mencemooh seorang hamba yang tidak mampu meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Syaqiyun abdun idza arada Ramadan summan salahu falam yughfarlah. Keterlaluan seorang hamba yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, lalu setelah Ramadan berakhir ia tidak diampuni. Bagaimana tidak? Bagaimana seorang hamba mungkin tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keluar dari bulan suci Ramadan? Padahal siangnya adalah jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, malamnya adalah jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia keluar dari bulan suci Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, keterlaluan orang ini, keterlaluan hamba ini apabila tidak mampu meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kemuliaan, satu kemuliaan di malam suci bulan Ramadan, yakni malam tersebut dapat melipat gandakan ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita perhitungkan mungkin 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Satu malam kita beribadah di malam tersebut itu setara kita beribadah selama 83 tahun tanpa henti. Maka betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah sematkan ke dalam bulan suci Ramadan ini. Maka mari bersama-sama sabda santri dan sahabat Al-Idda, bersama-sama kita saling mengingatkan, saling mengintrospeksi di hari kesekian ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita mampu meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ampunan dan lipat gandanya pahala kebaikan kita semua. Itu saja untuk kesempatan tausiah yang diberikan. Terima kasih kepada Kang Darul, kami kembalikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Masya Allah. Penyampaian yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Cepi begitu mendalam, tapi juga singkat ya tadi. Saya banyak menggarisbawahi kaitan dengan betapa istimewanya bulan Ramadan ini, sehingga disebut sebagai siapa? Sayyidul Syuhur ya. Pemimpinnya para bulan. Dan di 11 bulan yang lain pemimpinnya itu di Ramadan ya kan. Insyaallah. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin ya kaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan juga terkait tips-tips nih tadi. Tips-tips dalam memaksimalkan bulan Ramadan ini. Tentu kan walau alam kita akan bertemu lagi atau tidak dengan bulan Ramadan tahun depan. Bahkan dikatakan sebagai bulan yang paling mulia. Tips-tips apa sih? Tips-tips apa saja gitu untuk kita memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini lah gitu. Bulan Ramadan tahun ini tips-tipsnya apa saja gitu supaya kita bisa
maksimal dalam menjalankan ibadah kita 1 bulan ke depan. Gitu tadi. Kaitannya dengan tips bagaimana kita memaksimalkan pemanfaatan kemuliaan bulan suci Ramadan ini, tentu berkaitan dengan kuantitas dan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Namun ada motivasi yang harus kita garis bawahi terkait hal yang bisa kita jadikan acuan supaya kita mampu memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, mungkin kita harus menyadari bahwa setiap kesempatan kita harus anggap itu adalah kesempatan terakhir, khususnya dalam beribadah. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, seakan-akan kita akan mati hari esok. Gitu. Seakan-akan hari ini atau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka ketika kita sudah memiliki rasa tersebut, anggapan tersebut, motivasi tersebut, maka insya Allah akan muncul pengejawantahan atau penjelmaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kesungguhan-kesungguhan yang mendalam. Yang kedua, baiknya dalam beramal di bulan suci Ramadan ini kita juga menghitung-hitung atau menimbang-nimbang, mengintrospeksi, bermuhasabah, ihtisaban sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah di siang harinya, di siamnya maupun di malam harinya, di qiyamnya. Itu kita harus penuh dengan introspeksi, perhitungan yang hal tersebut akan bertumbuh atau melahirkan kesungguhan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pertimbangannya? Yakni tentu kita harus mengintrospeksi ibadah-ibadah kita di Ramadan yang lalu. Gitu. Kita harus mengintrospeksi ibadah-ibadah kita di hari-hari yang sudah lalu. Gitu. Maka ketika kita sudah mengintrospeksi ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, di hari-hari yang lalu, bahkan tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi di hari-hari kita, minggu-minggu kita, di bulan-bulan kita harus mengintrospeksi waktu-waktu yang telah lalu. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa halikun." Barang siapa yang kualitas hari ini, kualitas bulan ini, kualitas tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun yang lalu, waktu-waktu yang lalu, maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut celaka. Namun juga kita tidak berfokus pada usaha untuk memperbaiki saja. Gitu. Usaha misalnya tahun yang lalu sudah baik, lumayan, sudah merasa puas gitu ya. Maka kita juga sama sajalah seperti tahun lalu dan lain sebagainya. Maka Rasul pun bersabda, "Mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun." Barang siapa yang hari ini, Ramadan ini, minggu ini, bulan ini sama saja, tidak ada peningkatan, tidak ada perbaikan-perbaikan kata Rasulullah SAW, maka sungguh orang tersebut merugi. Meskipun sudah baik ya. Meskipun sudah baik, tapi tidak ada penambahan kebaikan, tidak ada peningkatan kebaikan. Inilah contohnya. Kita supaya gampang dipahami gitu ya. Kita dalam berdagang misalnya. Dalam berdagang kita misal memiliki modal 100.000 misalnya, membeli barang, membeli bahan pokok dan sebagainya untuk kita, misalnya makanannya untuk kita pasak lalu kita jual dengan keletihan, kelelahan dan lain sebagainya. Lalu setelah kita selesai berdagang, kita hanya mendapatkan uang 100.000 juga. Tidak bertambah. Modal kita 100.000 dan ketika selesai berdagang kita juga tetap mendapatkan 100.000. Maka kan kita juga rugi gitu. Hitungannya rugi ya. Hitungannya rugi. Itu kalau tetap sama. Begitupun dalam ibadah. Ketika tidak ada peningkatan daripada waktu-waktu yang lalu, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita sudah termasuk orang-orang yang merugi. Lalu bagaimana yang terbaik? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun." Maka barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu, maka itulah orang-orang yang beruntung. Kita katakan lagi tadi, pulang lagi kepada analogi perdagangan tadi, penjualan tadi. Misalnya kita bermodal 50.000 atau 100.000, setelah kita
proses perdagangannya dan lain sebagainya, lelahnya dan lain sebagainya, maka kita dapatkan misal 100.000, 150 atau 200.000 uang yang tadinya 100.000 modal kita, lalu kita mendapatkan untung atau menjadi 200.000, maka baru kita bisa mengatakan jual beli kita itu menguntungkan. Begitupun pula dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Hasil dari kita ihtisaban, hasil dari kita menghitung-hitung, memperhitungkan, bermuhasabah terhadap kualitas ibadah kita tahun lalu, kualitas ibadah kita di waktu-waktu yang lalu, maka akan muncul kita keinginan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas beribadah kita, sehingga kita mampu masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin kan kuncinya. Jadi dua ya tadi ya, dari mulai kesempatan, meyakinkan diri bahwa belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang gitu, sehingga kita mampu memaksimalkan Ramadan tuh. Memang yang biasanya terjadi walau alam mungkin ya, sebagian kecil atau sebagian besar, biasanya di awal Ramadan itu kan wah semangatnya membara gitu, semangat membara, sehingga yang tadi mungkin bisa diaplikasikan. Wah saya khawatir ini Ramadan terakhir saya, sehingga dimaksimalkan. Tapi kan selalu di tengah-tengah itu mungkin kebanyakan orang ya, atau sedikit orang di tengah-tengah itu. Contoh lah, kayak di masjid kita lihat tarawih ya. Mudah-mudahan kalau tahun ini nggak seperti itu. Tapi di tahun-tahun yang saya lihat, awal penuh, tengah kosong, nanti di akhir penuh. Tinggal satu baris. Nah itu untuk sebenarnya apa sih caranya untuk mensiasati seperti itu tuh? Kita kadang maksimal di awal, tengah-tengahnya melehoi, di akhir lo tergerak lagi. Itu pandangan Ustaz gimana lah, pandangan Ustaz terkait hal tersebut? Nah itu karena memang hal tersebut gitu terjadi karena salah satunya itu karena kurangnya ilmu. Maka di Ramadan kali ini yang paling penting selain daripada kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara kualitas maupun kuantitas, itu kita juga harus senantiasa menambah ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu, mungkin seperti tadi kita tahu ternyata ketika ibadah atau pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, ternyata kita dikatakan orang yang merugi. Nah, setelah mengetahui hal-hal seperti itu, insya Allah akan muncul kesadaran dalam diri masing-masing gitu, bahwa yang seharusnya terjadi kuantitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan suci Ramadan ini semakin hari itu bukan semakin berkurang gitu, tapi justru yang ada hanya semakin bertambah. Yaitu berkurangnya kuantitas ibadah jamaah di bulan suci Ramadan ini kaitannya dengan ilmu gitu. Ini kaitannya dengan ilmu karena kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan akan keutamaan di bulan suci Ramadan. Dan hal tersebut walaupun orang-orang yang sudah memiliki ilmunya tahu bagaimana kemuliaan bulan suci Ramadan, namun memang hal tersebut senantiasa ada gitu ya, pengurangan di tengah-tengah bulan suci Ramadan ya, semacam fenomena. Maka kita harus memiliki lingkungan. Maka alhamdulillah para sabda di sini, santri Al-Ibda di sini memiliki lingkungan. Kalau kemarin mungkin 2 kali Ramadan ya, masing-masing untung tidak 3 kali ya, 3 kali Ramadan 3 kali Lebaran. Kemarin baru 2 kali Ramadan. Santri-santri meninggalkan ibadah bulan suci Ramadan di pondok gitu ya, yang itu tanpa lingkungan yang bersama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita tanya sendiri kepada anak-anak kemarin
bolong tarawihnya berapa kali. Girohnya juga beda ya, di rumah semangatnya beda ketika kita memiliki lingkungan yang sama-sama Iya. saling mengingatkan, saling menguatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut bahkan jangankan orang yang tidak berilmu, orang yang berilmu pun Goyah. sama saja goyah gitu beribadahnya. Maka penting sekali Lingkungan, kita memiliki lingkungan yang sama-sama membangun, sama-sama mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya kita harus senantiasa introspeksi. Itu. Maka syarat dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala baik atas siam kita maupun qiyam kita adalah selain iman, ihtisaban. Ihtisaban, yakni introspeksi akan amal-amal kita. Gitu ya, muhasabah. Itu satu suku kata dengan muhasabah. Kita harus senantiasa mengintrospeksi. Karena ketika kita mengintrospeksi, sering mengintrospeksi diri, maka yang terjadi adalah perbaikan-perbaikan. Betul. Begitupun dalam ibadah. Itu mungkin yang bisa kita lakukan, bisa kita usahakan untuk kita menjaga semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kesempatan dan introspeksi ya. Kuncinya supaya ibadah kita tadi bisa maksimal di tahun ini. Dan yang tadi lah, maksimal itu bukan hanya dalam arti semangat saja gitu ya. Giroh yang tadinya mungkin tahun kemarin Ramadan tarawih banyak bolong, hari ini difullkan misalnya. Alhamdulillah. Mungkin satu lagi pertanyaan terkait bahwa Ramadan itu kan kita tahu, bahkan mungkin kebanyakan orang tahu ya, bahwa Ramadan itu bulan yang penuh pengampunan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya ada syarat-syarat khusus nggak sih untuk kita diampuni? Apakah kita hanya datang ke bulan Ramadan, kita sampai di bulan Ramadan, kita saum, tarawih dan segala rupa, otomatis kita gitu terbebas diampuni, atau ada syarat-syarat khusus nih untuk ini diampuni? Banyak sekali umat ini gitu ya salah paham. Dia kira gitu ketika masuk bulan suci Ramadan dia sudah otomatis diampuni. Dosa-dosanya. Padahal ada beberapa langkah, beberapa syarat yang harus kita laksanakan untuk kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan itu. Selain tadi disebutkan bahwa siangnya kita saum, malamnya kita qiyam supaya berima ya. Siangnya kita siam, malamnya kita qiyam. Gitu. Siang harinya kita berhaus-haus, berlapar-lapar. Malam harinya kita menguatkan lutut kita, misalnya betis kita, untuk bersama-sama beribadah, sholat sunat tarawih berjamaah. Nah, banyak orang beranggapan bahwa dengan kita melakukan hal tersebut, otomatis dosa-dosa kita diampuni. Padahal Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kepada kita semua. Kata Rasulullah, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Kata Rasulullah SAW, banyak sekali orang-orang yang saum di bulan suci Ramadan, ia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala yang berlimpah, tidak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan dosa-dosa, kecuali ia hanya akan mendapatkan illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Sia-sia. Itu sia-sia mungkin ya. Sia-sia. Karena saum itu bukan sekedar saum. Qiyam juga tidak sekedar qiyam. Tapi ada syarat di sana yang harus dipenuhi. Ya ini tadi kembali lagi. Syarat utamanya adalah imanan wahtisaban. Iman dengan penuh keimanan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dulu ketika kecil kita ya saum gitu ya, ketika SD, mungkin usia SD diiming-imingi hadiah oleh orang tua gitu ya. Full. Kalau full harus akan dikasih sepeda dan sebagainya. Nah, itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku untuk kita yang sudah baligh dan berakal. Ketika kita melakukan ibadah siam, melakukan ibadah qiyam, itu hanya murni atas pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni implementasi daripada keimanan. Yang kedua adalah kesungguhan. Kesungguhan ini adalah implementasi dari ihtisaban yang kita lakukan, yaitu mengintrospeksi,
kualitas ibadah kita ini, ibadah ini sudah benar gak ya? Terus kita mengintrospeksi juga kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sela-sela kita beribadah saum kepada Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kita beribadah qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak disebutkan orang-orang yang saum, orang-orang yang qiyam, sebagai orang yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Itu. Saum sebenar-benar saum. Ya. Qiyam sebenar-benarnya qiyam. Dengan sungguh-sungguh mungkin ya tadi. Ya, sungguh-sungguh. Ya mungkin alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Aida, para sabda, juga ayah dan bunda, jamaah sekalian, sudah cukup panjang kita berbincang ya. Alhamdulillah begitu terperinci mungkin yang dijelaskan oleh Ustadz Cepi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil maknanya, kita bisa ambil intisarinya, dan juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya ya di bulan suci Ramadan ini gitu. Dengan berbagai macam targetan mungkin yang sabda semua tuliskan, atau ayah bunda mungkin jamaah yang lain menuliskan targetan di bulan ini, tentu yang tadi ya, supaya bisa lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa teraplikasikan, mudah-mudahan bisa mencapai targetnya gitu, supaya di Ramadan kali ini kita bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terima kasih Ustadz atas waktunya, terima kasih atas kesempatan dan juga penjelasannya terkait keutamaan di bulan suci Ramadan. Kuncinya adalah bagaimana cara kita mampu mengaplikasikannya, mungkin begitu ya Ustadz. Sebelum saya tutup, ada closing statement mungkin supaya jadi pengingat juga bagi para jamaah sabda dan ayah bunda sekalian di rumah. Baik. Jamaah sabda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atihi yazid. Jadi aid itu bukan untuk orang-orang yang berpakaian baru, bukan. Tapi aid itu adalah untuk orang-orang yang mampu meningkatkan ketaatannya kepada Allah, memperbaharui ketaatan, bukan memperbaharui pakaian. Gitu. Jadi saya rasa banyak kesalahpahaman di antara kita semua, sehingga untuk mengusahakan tercapainya misalnya baju baru itu di bulan suci di momen Idul Fitri, sehingga mengorbankan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Padahal tujuan kita adalah untuk ketakwaan, la'allakum tattaqun, yang tanda ketakwaan itu adalah ta'atihi yazid, ketaatannya bertambah, ketaatannya diperbaharui, kualitas ibadahnya terperbaharui, bukan pakaiannya yang terperbaharui. Itu saja mungkin, mudah-mudahan penyampaian yang saat ini kita simak bersama, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, kekuatannya kepada kita semua, sehingga kita mampu bersama-sama melaksanakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah di tengah-tengah bulan yang mulia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Cepi yang sudah juga tadi memberikan statement terakhirnya, dan mudah-mudahan tadi ya diingat bahwa mari kita sama-sama memperbaharui diri kita ya, bukan memperbaharui cover kita ya dari sisi pakaian, ketaatan bukan ya. Memperbaharui pakaian. Nah itu, memperbaharui ketaatan, bukan memperbaharui pakaian, sehingga tadi mungkin usahanya ditinggikan, ibadahnya dikurangi gitu, karena ada targetan yang tadi duniawi mungkin ya. Alhamdulillah mungkin terima kasih juga kepada sabda sekalian, ayah bunda, para jamaah yang hari ini bisa ikut menonton mungkin ya, karena ini secara media, secara virtual. Kalau kita tidak dibatasi waktu, mungkin akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang kaitan dengan bulan suci Ramadan. Tapi insya Allah di episode berikutnya mungkin khusus bincang Ramadan yang akan senantiasa dilaksanakan oleh SMP Inovatif Al-Indah di sini melalui timnya
tim medianya sehingga bisa menyambungkan antara kita, antara Sabda, santri, dan juga mungkin ayah bunda yang ada di rumah. Berikutnya mungkin nanti ada apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang boleh dilayangkan juga oleh ayah bunda, mungkin para sahabat Alibda atau mungkin jamaah-jamaah yang lain. Mungkin insya Allah nanti akan ditampilkan atau di-up lewat Instagram SMP Inovatif Alibda. Jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bulan suci Ramadan, mungkin tadi dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Cepi juga ternyata muncul pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin di luar pembahasan tadi ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah supaya nanti kita bisa tanyakan langsung kepada yang lebih tahu, mungkin ya, yang lebih tahu nanti narasumber yang berikutnya setelah hari ini Ustaz Cepi. Mungkin sekian Ustaz, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga Sabda, ayah bunda, dan semua jemaah. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi, bertatap muka seperti ini meskipun lewat media ya. Terima kasih. Terima kasih juga seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Ustaz.